Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan review salah satu jam outdoor. Ya, ini adalah salah satu jam outdoor atau jam nggak mesti outdoor sih, kita jam buat kegiatan sehari-hari juga boleh. Terus jam untuk untuk jalan-jalan, jam untuk berkegiatan outdoor, jam untuk jam buat lihat jam. Ya, ini langsung aja. Ini adalah jam Casio Protrek PRG 130Y. Kelihatan ya? Sebentar. Protrek PRG. Sebentar, kelihatan nggak? Kelihatan. Sebentar. PRG 130Y. Ya, jadi jam ini adalah keluaran dari Casio Protrek tepatnya. Jadi memang jam ini dikhususkan untuk buat berkegiatan outdoor. Jadi ya outdoor, ya mungkin buat militer juga, terus buat kegiatan lainnya lah pokoknya. Nah, apa aja sih kira-kira fitur dari jam Casio PRG atau Casio Protrek PRG 130Y ini? Casio Protrek, nah itu udah Casio Protrek. Jadi kalau misalnya cari Protrek, dia memang jam atau Casio yang memang udah serinya lebih ke berkegiatan di luar ruangan, atau yang serinya udah seri top solar. Pastinya jam ini ada kompas, ya, ada kompas, ada altimeter, ada barometer, ada termometer, tapi belum ada GPS. Nah, ini ada triple sensor. Sini kelihatannya triple sensor, ada top solar. Jadi ini ada tulisannya sebenarnya di sini, karena ini jam second jadi udah agak buyar-buyar atau nggak kelihatan. Jadi jam ini triple sensor, ada altimeter, barometer, termometer, dan kompas. Terus ini di sini aja logo Protrek. Terus tapi belum ada GPS-nya, karena tipe Casio Protrek sebenarnya sih ada yang udah ada GPS-nya, tapi yang tipenya udah agak lumayan. Dan kenapa sebenarnya tipe Casio yang Protrek itu adalah salah satu jam favorit saya, karena jam Casio Protrek ini dia udah top solar, jadi nggak usah bingung-bingung mikirin kehabisan baterai, ya, karena dia udah dijemur matahari aja udah oke lah. Dan baterainya biasanya kuat sampai 10 tahun, bahkan mungkin lebih gitu. Jadi kalau misalkan memang jam Casio ini asik, dia bisa tahan lama gitu. Kalau misalkan kayak Suunto, memang ada Suunto, ada plus minusnya ya. Ada Suunto, ada Garmin, kemarin sempat pakai Garmin juga. Pasti beberapa saat sekali, bahkan mungkin 2 minggu, kadang sebulan itu pasti ngecas baterai. Nah, kalau misalkan ini kita nggak usah mikir-mikir baterai, nggak usah dicas-cas. Tapi memang ini nggak ada GPS-nya, dan bentuk-bentuknya memang seperti ini ya, seperti ya kelihatan untuk jam outdoor, atau biasanya orang jam gunung ya, berkegiatan outdoor lah. Terus coba kita cek kompasnya seperti ini. Agak loading dulu. Nah, ini kompasnya. Terus ini ada barometer dan ada termometer 31 derajat dan 1093. Terus ada altimeter juga. Ada altimeter 35 meter di atas permukaan laut, kurang lebih lah ya.
terus ini 40 meter. Nah untuk jam ini dia 35, jadi jangkanya itu 5 meter. Maksudnya kalau misalkan 35 langsung 45. Nah ini apa ya, ini kadang 45, kadang 35, kadang 40, terus 35, kalau turun lagi nanti langsung dia 30 gitu loh. Mungkin sebenarnya dia lagi nyari sensor, lagi nyari nih pasnya berapa kali gitu. Tapi sebenarnya sih lebih baiknya kalau misalnya kita mau buat berkegiatan harus dikalibrasi dulu, karena ini jam ini belum saya kalibrasi, jadi ya mungkin ya masih menggunakan sensor tertentu ya. Terus sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan dari tipe ini. Kalau kelebihan menurut saya sih dia bentuknya asik. Sebenarnya saya juga pakai PRG 270, dia asik juga. Cuma bedanya kalau dia tombolnya ada di sini 2, kalau ini cuma tombolnya 1 doang, tapi dia lebih setting untuk setting di sini nih. Yang tombol harusnya di sini dia pindah ke sini. Nah, lighting ada juga light di sini. Dan kalau misalkan yang PRG 270 dia kalau misalnya gelap ada sensor gelap, dia bisa terang, tapi kalau ini nggak bisa. Terus saya pikir yang tipe ini sensornya, karena mungkin masih tipe 1, sensornya bukan sensornya atau mungkin sistemnya. Kalau misalkan kita klik dia kayak ada loading dulu, karena mungkin mencari ketepatannya gitu ya. Terus kalau misalkan untuk harganya sama yang PRG 270 lebih mahal ini, saya juga bingung kenapa kalau lebih mahal ini. Mungkin karena ini lebih eksklusif. Kalau misalkan yang PRG 270 dia rata-rata made-nya Vietnam, tapi kalau misalkan ini dia langsung dari Japan ya. Ini yang di bawah kelihatan ya, Japan, Casio Japan. Tetap ya lisensi Jepang juga, tapi kalau misalkan ini memang dia langsung dari Jepang. Kalau misalkan yang PRG 270 ada memang buatannya Thailand, buatan Thailand ya, betul, buatannya Thailand gitu. Tapi ya kamu saya jam ini oke lah. Mungkin buat teman-teman buat jadi alternatif atau pengen nyoba-nyoba kelebihan kekurangannya tentang jam-jam Casio ProTrack ya, ini bisa ya boleh dicoba ya kan. Jadi biar kita bisa tahu ini kekurangan dan kelebihan seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang pernah pakai jam ini boleh bisa share di kolom di komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga, karena kalau misalnya saya pribadi sih ya asik-asik aja pakai jam ini. Pakai 270 juga asik, pakai Garmin Fenix 5 juga asik, tapi tetap ada kelebihan kekurangannya. Kalau misalkan Casio ProTrack ini saya sukanya dia memang kita nggak perlu gonta-ganti baterai atau nggak perlu ngecas baterai. Nah kalau misalkan Garmin, Suunto itu karena dia ada GPS-nya, jadi memang harus dicas, begitulah. Ini rencana juga saya jual. Mungkin buat teman-teman yang pengen jam ini bisa kontak saya di kolom komentar. Rencananya memang saya jual. Nanti kita akan ganti, atau saya akan ganti jam yang belum pernah saya pakai. Jadi nanti biar bisa direview kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi sementara ya saya pakai, tapi tetap nanti saya akan jual jam ini. Mungkin begitu videonya tentang jam Casio ProTrack PRG 130Y ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya kalau misalkan untuk sensornya ya dia ada triple sensor. Ya kalau misalnya kita buat berkegiatan outdoor ya cukup lah. Kalau untuk melihat barometer, termometer, kompas, dan memang tipe ini bisa diputar-putar kalau misalnya kita mau orientering, kayaknya ini bisa digunakan atau memang berguna gitu ya. Ya mungkin begitu aja. Sekian videonya. Jangan lupa yang pernah pakai jam ini atau yang keluh kesah pakai jam ini bisa
konfirmasi lagi, bisa share di kolom komentar informasinya, begitulah. Terus jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.